Rangers, welcome to NBR Ngobrol bareng Rangers. Oke Rangers, masih bersama aku Yola. Dan sekarang kita udah ngundang narasumber yang backgroundnya benar-benar baru kita temuin kali ini. Narasumber yang merupakan seorang YouTuber dan sudah berpenghasilan. Tapi wownya lagi, dia merupakan seorang siswa SMK dari SMK PGRI 109. Langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut Kak Kevin Adam Gifari. Halo. Halo Kak Kevin. Oke, boleh nggak nih diceritain dulu kesibukan dan kepadatannya di belakangan ini? Oke, untuk kesibukan saya akhir-akhir ini lebih berfokus pada pengelolaan YouTube channel ya. Iya. Karena kan aku sebenarnya ada 3 kegiatan Yes. dari sekolah. Yang pertama ada OSIS, organisasi gitu ya. Kemudian ada juga mengelola YouTube channel, kemudian ada juga taekwondo. Nah, jadi 3 kesibukan itu yang lagi difokusin sekarang adalah mengelola YouTube channel. Oke, terus kenapa sih awal mula terjun ke YouTube tuh, boleh diceritain nggak, sharing-sharing aja nih, kenapa mau ke YouTube? Padahal platform sekarang tuh banyak banget yang engagement-nya tuh lebih besar gitu dibanding YouTube. Karena kalau dipikir-pikir sekarang tuh YouTube lagi makin nurun nih ya. Maksudnya sekarang pada pindah ke TikTok atau Instagram gitu. Ini kenapa nih Kang Kevin? Oke, jadi awal mulanya mungkin cerita dari awal aja. Ya, oke. Nah, jadi awal mula aku nge-YouTube itu waktu aku kelas 2 SD. Nah, waktu kelas 2 SD itu kan aku lagi seneng-senengnya nonton film Tokusatsu. Kalau kakak tahu itu Kamen Rider ya. Yo. Nah, jadi di film itu tuh ada adegan fighting, kemudian ada tema persahabatan gitu, dan kemudian yang paling bikin aku merasa keren sendiri kalau nonton itu visual efeknya. Itu menurut aku kayak wah banget gitu. Sampai akhirnya dari film tersebut aku kayak ngide dah bikin video pertama dan diupload ke YouTube. Nah, jadi aku dulu syuting pakai modal HP ayah aku sih dulu. Nah, kemudian karena dulu anak kampung itu banyak dan juga solid gitu ya anak-anaknya, jadi akhirnya bikin video pertamanya gitu. Nah, puncaknya itu ada di kelas 6 SD. Nah, di kelas 6 SD itu mungkin anak-anak ini juga pada sibuk sama kesibukannya masing-masing dan juga pada misah juga ya kan. Nah, kemudian YouTube channel itu akhirnya dihack gitu. Jadi dari situ off beberapa bulan. Tapi di posisi kayak itu udah ada subscriber ya? Udah ada. Di situ dari YouTube itu 2.000 subscriber. Itu channel pertama itu. Kan sih jujur untuk zaman dulu tuh 2000 lumayan. Lumayan. Iya benar-benar. Nah, kalau banyak orang yang pengen konsisten tapi tuh susah. Zaman sekarang tuh konsisten susah banget. Jujur itu salah satu tantangan anak muda zaman sekarang. Tapi Kang Kevin ini menurut aku bisa dibilang konsisten ya. Karena dari kelas 2 SD tuh udah langsung mulai terjun ke dalam YouTube walaupun sempat kehack, cuman masih lanjut ya. Jadi boleh nggak sharing gimana caranya konsisten dari awal bangun mulai terjun ke YouTube sampai sekarang udah pecah telur ya, bisa ngasilin uang gitu. Oke, mungkin kalau dari saya konsisten itu sebenarnya lebih ke apa ya, lebih kayak kita itu mau ngejar tujuan kita apa. Misalkan aku dulu pengen banget gitu dapet silver play button gitu kan, kayak keren banget gitu rasanya. Nah, terus kemudian dari aku dulu kan belajar ngedit, terus habis itu orang banyak yang komen, oh suka nih editannya gitu, keren-keren, jadi akhirnya jadi motivasi sendiri. Nah, kemudian untuk konsistensi sendiri kadang emang kita butuh ini ya, butuh dorongan juga gitu. Kalau misalkan lagi sibuk kegiatan lain, kita mungkin nggak upload gitu akhirnya. Nah, sebenarnya konsisten itu apa sih dorongan kita gitu untuk terus konsisten. Yang penting ada motivasi sendiri dari dalam diri kita sendiri. Dan dari hasil konsisten itu, Kak Kevin sekarang, by the way, subscriber Kak Kevin sekarang berapa? Sekarang udah 100.000. Udah dapet dong silver play. Iya udah dong. Boleh ada bawa nggak silver play buttonnya? Ini. Oh gila, you got it. Sumpah. Berarti ini mimpi Kak Kevin secara sekarang itu udah mulai meningkat. Maksudnya udah mulai terwujud satu persatu ya. Oke. Nah, gimana sih dari silver play button ini? Berarti Kak Kevin udah mulai bisa dapetin dan nerima gaji dari YouTube gitu? Udah. Itu awal aku menerima gaji itu sebenarnya waktu aku kelas 10 sih. Kelas 10 itu awal akun aku monetisasi gitu. Jadi dulu itu susah banget pokoknya buat dapetin buat jadi partner YouTube. Karena kan ada persyaratan juga kan. Dan juga kalau niche aku kayak tema konten aku itu kecil view-nya. Jadi agak susah buat keterima jadi partner YouTube gitu.
Tapi kalau Kak Kevin itu, jenis kontennya untuk yang di YouTube itu seperti apa? Maksudnya tema-tema Oke. kontennya itu seperti apa? Kalau tadi yang channel pertama itu kan cerita pendek gitu ya. Iya. Nah, akhirnya buat akun baru waktu SMP. Buat akun baru yang sekarang akun aku Kevin Adam itu tuh konsepnya masih game sekarang. Oke. Ya, jadi konsepnya itu awalnya kayak review game, Oke. game kayak Mobile Legends. bukan Mobile Legends, nggak main. Game apa ya kayak rekomendasi game pertama sih. Inilah rekomendasi game gini-gini. Terus akhirnya aku nemu celahnya nih. Waktu itu aku iseng upload konten shorts ya kan. Iya. Upload konten shorts. Jadi dia itu kayak nyeritain parodi sih, parodi. Kalau kakak tahu GTA ya. Tahu. Nah, ya. Parodi di GTA gitu kayak cerita pendek di GTA. Nah, rame akhirnya aku lanjutin deh gitu. Jadi booming tuh dari situ. Nah, dari situ keterusan ngontenin GTA. Boleh nggak aku pegang? Oke, silakan. Wow, teman-teman, ini dia Silver Play Button dari Kak Kevin Adam Givari. Ini menurut aku salah satu pencapaian Kak Kevin yang perlu dia banggakan ya, karena salah satu mimpi Kak Kevin ini dapetin Silver Play Button dan sekarang udah terwujud. Yang kita doakan semoga Kak Kevin terusnya bisa upgrade lagi ke gold dan banyak ya play button di Masih YouTube. banyak. Masih banyak ya. Ya, Itu awal ini. pasti Kak Kevin bisa Ya. kita dukung ya teman-teman. Dan by the way YouTube-nya Kak Kevin di sini boleh tolong ya editor Boleh tolong. di subscribe. Oke. Sini Kak Kevin. Ya. Nah, kalau Kak Kevin ini udah dapat penghasilan. Ya. Gimana sih momen dan juga sebagai seorang pelajar rasanya dapetin pertama kali penghasilan dan ngubah nggak cara pandang Kak Kevin untuk terhadap uang gitu? Nah, untuk awal pertama kali itu dapat penghasilan rasanya udah pasti seneng banget ya. Yang pertama karena umur masih belasan, akhirnya kita modal rebahan dong dapat duit gitu. Nah, kayak jadi dulu itu kan aku nggak expect bakalan sekolah di swasta ya kan. Nah, jadi itu tuh bayarannya juga lumayan gede. Kemudian uang jajan juga bisa ya kayak kurang lah ya, nggak mencukupi buat kita konsumtif apa ya. Iya gitu. Terus kemudian dapat duit sendiri, akhirnya bisa ngebantu juga buat bayar SPP gitu. Nah, dari situlah aku udah ngerasa percaya diri, udah pede karena kan udah bisa ngebantu ekonomi orang tua juga. Jadi dari situ itu juga sebenarnya motivasi juga sih Kak. Gitu. Dari situ aku terus ngonten sampai akhirnya konsisten sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih dapat penghasilan tiap bulan atau kapan dia? Sebenarnya beberapa bulan ini belum dapat karena kan ya relatif. Jadi harus rajin kontennya. Iya. Jadi kalau booming itu pasti dapat ya. Pasti dapat. Oke. Nah, selain di depan kamera sebagai YouTuber, Kak Kevin juga by the way tadi kesibukannya itu ada taekwondo dan juga ada organisasi-organisasi ya. Oke, at least dari kesibukan seperti itu tentunya nggak mungkin dong nggak mengganggu Kak Kevin sebagai YouTuber nih. Jadi kenapa milih ngambil semua hal tersebut? Kenapa Kak Kevin nggak fokus aja gitu YouTube gitu? Jadi awal kalau dari ini ya organisasi ya, itu tuh aku awal masuk organisasi waktu SMP, organisasi OSIS ya. Nah, jadi waktu SMP itu mungkin karena pembina OSISnya juga baik banget gitu, terus apa ya, membangun banget, akhirnya aku juga berkembang gitu di OSIS. Nah, terus waktu masuk SMK akhirnya aku mikir kalau nggak lanjutin kayaknya sayang deh. Nah, jadi aku lanjut buat masuk OSIS gitu. Nah, terus di SMK ini ternyata emang beneran beda OSISnya. Jadi lebih sibuk, kita lebih mandiri. Nah, kemudian kayak apapun itu harus lebih sigap, lebih harus dari dalam diri sendiri kita gitu. Kan dulu kan masih disuapin lah ya. Masih kalau. Iya. Nah, sekarang akhirnya dari OSIS itu aku bisa belajar memanage waktu kayak gitu. Jadi nah kemudian aku ekskul juga kan di bot gitu taekwondo. Ya, jadi di taekwondo itu aku masuk klub. Nah, di klub taekwondo itu kan kita juga sering kayak kejuaraan, akhirnya itu nambah prestasi di sekolah gitu. Nah, sebenarnya kalau buat apa ya, sibuk itu pasti sibuk banget ya, terus pasti ada yang harus dikorbanin salah satu. Benar. Jadi misalkan dalam sebulan itu sibuk. Misalkan kalau dalam sebulan itu ada kejuaraan-kejuaraan, aku pasti lebih sibuk buat latihan gitu. Jadi YouTube itu ya paling YouTube masih bisa diakalin ya, konten short juga ngedit sebentar udah upload gitu. Nah, kemudian untuk OSIS itu kan kita kerja rame-rame. Jadi akhirnya saling nge-backup gitu. Jadi sebenarnya bukan kitanya bukan kita yang multitasking sih sebenarnya. Karena kita itu bisa ngontrol ini kita waktu kita gitu. Benar. Oke.
By the way, ini Kak Kevin Iya. taekwondo itu kan ikut apa namanya lomba-lomba ya atau Iya. kejuaraan-kejuaraan gitu. Udah nyampe kejuaraan apa aja nih yang di Total aku prestasi ada 8 sih ya, kejuaraan. Cuman nggak semua menang karena ya lagi it's okay. Tapi Iya. ada yang menang. ada kan? yang menang ya. Ada yang menang. Ada. Dapat apa? Dapat emas. Iya. Pakai medali. Iya. Oh, Ini Ibo juga. Iya. Aku bawa 4 medali. Nah, Oke. jadi yang 2 ini Oh, itu juga yang kamera. Oke. Jadi medali yang ini aku kebetulan juara 1 ya. Oh. Waktu itu. Nah, kemudian ini ada Silver. ya silver. Sekarang ada silver. Ini waktu aku lagi kalah. Tang City, Jago. yang di Tang City. Ya ini di Tang City ya, rencananya Tang City. Boleh pegang nggak? Oke, silakan. Ini Prabu Taekwondo Challenge 2025. Ini ya. ya beberapa medali aja. Guys, ada gold sama silver ya. Iya. Totalnya ada 4 teman-teman wah. Benar prestasi ya narasumber kita hari ini. Teman-teman jangan lupa juga apa namanya di subscribe channel YouTube Kang Ranger. Juga di subscribe channel YouTube Kak Kevin supaya Kak Kevin ini makin berkembang. Tapi kamu taekwondo ini dijadiin konten YouTube gak? Enggak. Taekwondo itu khusus buat nyari prestasi di sekolah aja. Oh iya, jadi sumber prestasi kamu taekwondo nih jadi atlet ya. Iya. Oke. Boleh. Iya. Boleh Kak mau ditarik sini atau mau di bawah? Oke, tarik sini aja. Lanjut ya. By the way dari taekwondo ini kan kamu banyak nih menang kejuaraan. Itu pastinya nilai-nilai yang kamu ambil dari kamu latihan taekwondo ataupun berorganisasi itu pasti banyak banget tentang nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan nilai-nilai tersebut mendukung kamu nggak untuk terjun ke dalam gitu. Nah, sebenarnya itu menarik ya, karena aku waktu masuk taekwondo itu benar-benar diajarin buat disiplin. Jadi kita telat sedikit pasti ada sanksinya gitu kan, berupa pusat, berupa itu pokoknya. Nah, dari situlah aku kayak belajar gitu. Aku misalkan mau ada kegiatan di taekwondo nih, aku itu udah siap-siap dari beberapa jam sebelumnya gitu. Jadi nanti ada jadwal apa nih, aku harus persiapin dulu, aku harus ngerjain apa yang harus aku kerjain dulu, jadi harus selesai dulu gitu. Nah, disiplin itu paling yang aku dapetin sih dari taekwondo ya. Nah, kemudian aku bisa ngatur waktu, akhirnya bisa diterapin juga dari konten YouTube, kemudian OSIS gitu. Jadi aku juga kalau di OSIS kadang suka nasihatin teman-teman juga, ini ngatur waktu gini-gini loh, kalau kamu masih belum bisa ngatur waktu, sebaiknya jangan gitu loh. Jadi harus kita juga harus selesai dulu sama diri sendiri kita. Masa kita OSIS kerja bareng-bareng harus saling backup terus sih gitu. Iya benar. Jadi untuk punya kesibukan tuh kita juga harus tahu diri ya, kita mampu atau enggak. Iya. Kalau kita nggak mampu ya usahakan jangan dulu ya, karena pasti ada dampaknya ke teman-teman yang lain ya, apalagi kalau organisasi yang harus kompak ya bareng-bareng gitu. Yes. Tapi untuk sekolah, organisasi, dan taekwondo ataupun ke YouTube nih, kamu realita kehidupannya seperti apa sih? Apakah seenak itu? Karena kan udah berpenghasilan di YouTube, berprestasi juga di taekwondo, tapi secara realita tuh seperti apa sih? Secara realita mungkin nggak kelihatan kayak orang, oh ini udah berpenghasilan sendiri, udah enak. Nah, karena kan kita juga ngelihat ya dari segi pengeluaran. Nah, di sekolah swasta itu pasti ada bayar SPP, kemudian kerpom gitu kan biasanya kita patungan gitu kan buat kerjaan suatu project. Nah, dari situ tuh kayak uang dari YouTube kita itu harus dikorbanin juga gitu loh. Jadi YouTube itu istilahnya apa ya? Ada uang aku selain di luar uang jajan sekolah gitu. Jadi untuk kegiatan untuk aku sehari-hari sih ya gitu, nggak terlalu wah banget sebenarnya. Jadi kamu sehari-hari tuh gimana ya? Maksudnya sering nongkrong nggak tapi kamu? Jarang sih ya. Berarti cara pandang kamu terhadap uang tuh berubah ya setelah kamu dapat penghasilan. Iya, karena kita harus tahu ya perjuangannya untuk dapetin uang tuh gimana sih. Pernah nggak burn out? Waduh, itu pertanyaannya. Pernah. Gimana? Boleh ceritain, sharing aja. Waktu itu kan kayak pokoknya keteteran sih. Keteteran banget. Ya, pernah keteteran. Pas Waktu itu kan ada kegiatan OSIS ya di sekolah ya. Jadi OSIS itu harus full time, satu hari itu harus di sekolah gitu.
Kondisinya aku juga udah apa ya, udah kayak janji sama subscriber aku mau bikin video di hari itu gitu. Sampai akhirnya aku bingung mau gimana nih. Nah, terus besoknya itu bakal ada apa ya? Bakal ada kejuaraan taekwondo. Nah, di situ tuh aku pusing banget mau utamain yang mana dulu. Nah, sampai akhirnya aku cari cara aja sih. Nah, kalau di OSIS masih banyak temen kan. Aku juga jarang jarang minta backup orang, jadi akhirnya aku minta tolong lah buat backup sebentar. Nah, kemudian untuk YouTube aku bergadang. Begadang itu Iya, mungkin. ngerjain ngedit pagi udah upload di situ. Nah, terus ya itu aja sebenarnya. Itu aja sih berarti. Iya. Jadi ya emang misalnya punya banyak kegiatan tentunya pasti ada saat-saat Ada. burnout ya, itu nggak bisa Iya. di apa ya, dihilangkan lah istilahnya. Pasti ada Udah sekali. resiko. Iya, sekali sebulan kan yang kali ngerasain gitu. Enggak Nggak per bulan. mau lagi. Oke. Nah, kita sebenarnya udah masuk ke inti topiknya, dan sekarang aku mau nanya nih, satu saran penting untuk teman-teman atau viewers Tang Rangers kita, atau viewers YouTube Kak Kevin Iya. yang mungkin nonton ini juga, kita coba tanya kali ya, satu saran untuk teman-teman yang pengen produktif tapi masih belum bisa dan bingung. Oke, saran dari aku, kalian itu harus mulai dulu. Kalau kalian nggak mulai, kalian nggak bakal tahu apa ke depannya gitu. Kan kita juga nggak bisa memprediksi masa depan ya kan. Ya, kalau kita nggak mulai, gimana kita mau tahu gitu. Jadi nggak usah peduli omongan orang, karena orang itu cuman ngomong doang gitu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita juga harus sadar sama keadaan kita di rumah kayak gimana gitu. Kalau orang tua kita emang basicnya bukan orang yang mampu, kita sebagai anak harus punya kesadaran diri gitu. Jadi kita nggak boleh malas-malasan. Jadi kalian harus mulai dari sekarang. Mau nunggu apa lagi? Iya benar. Jadi orang kalau udah mulai tapi gagal, itu bukan benar-benar gagal. Karena yang lebih gagal itu orang-orang yang emang belum mau nyoba. Iya. Belum nyoba. Yang penting kita udah selangkah gagal, ya udah kita masih di atas orang-orang yang belum nyoba apa-apa gitu. Karena kan pengecut itu mati sebelum dimulai. Kata-kata hari ini teman-teman. Nah, last thing yang aku pengen tahu tuh, target dan mimpi Kak Kevin yang selanjutnya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Untuk jangka panjang sih dari dulu itu mimpinya kan kayak dapat 1 juta subscriber kayak. Ya syukur-syukur kalau misalnya dapat 10 juta. Jadi untuk jangka panjangnya sih dapat subscriber banyak dan juga udah jadi YouTuber yang gede gitu. Nah, untuk mimpi aku dalam jangka yang dekat ini mungkin mau lulus sekolah ya. Soalnya kan aku juga mau lebih fokus konten. Soalnya kalau sekolah kan, kalau udah nggak sekolah kan lebih enak gitu. Tapi mau lanjut jadi Oke. atau Mau sih. Ya maunya sih gitu ya. Cuman kita lihat kondisinya lagi. Nah. Jujur untuk seorang pelajar ya, maksudnya masih SMA ya, kelas berapa sih? SMK kelas 11 ya. SMK kelas 11 sih ya. Itu menurut aku udah benar-benar amazing ya, karena kan zaman sekarang tuh anak-anak SMK mungkin masih belum pada berani main, tapi Kak Kevin udah selangkah lebih jauh, udah sampai 100.000 subscriber, dapat pelibatan dan kejuaraan juga udah banyak banget. Jadi untuk aku, mimpi Kak Kevin yang tadi itu sebenarnya aku yakin bakal kecapai. Sooner or later itu bakalan kecapai. Oke, kita doain teman-teman, semoga Kak Kevin ini terus berkembang ya, karena konten-kontennya juga menurut aku menarik. Aku jujur sempat nonton Kak Kevin jadi itu, karena kan aku nyari banget nih Kak Kevin gimana konten YouTube-nya ya, dan itu benar-benar menurut aku menarik, editingnya juga visualnya bagus sih. Bedanya itu Kak Kevin ngeditingnya sendiri tanpa editor kan. Iya, tanpa editor. Amazing banget sih. Oke Kak Kevin, jadi itu dia sharing-sharing pengalaman Kak Kevin kepada teman-teman Rangers di sini. Jadi untuk Kak Kevin semoga kedepannya semakin berkembang dan juga cita-cita tercapai ya. Oke, kita udah langsung aja kita penutupan ya. Kita langsung ngobrol bareng-bareng. See you Rangers. Kita 1, 2, 3. See you Rangers. Bye bye.